Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani dengan NIM 2302331201071, Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Andi Dijima Palopo. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah metalurgi. Dosen pengampu mata kuliah metalurgi Bapak Muhammad Cesar Ahmad STMT dan Ibu Insinyur Mugdiana Arifin STMT. Dalam video ini, saya akan membahas tentang metalurgi dan cara pengolahan metalurgi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, pertama, apa sih metalurgi itu? Metalurgi adalah ilmu, seni, dan teknologi yang mempelajari tentang ekstraksi logam dari bijinya, pengolahan, pemurnian, hingga perekayasaan sifat fisik dan mekanik logam agar dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Nah, dalam bidang metalurgi ini menggabungkan prinsip kimia, fisika, teknik untuk mengubah material mentah menjadi produk logam yang bernilai ekonomis. Ekstraksi adalah proses pemisahan logam dari biji konsentratnya. Metode yang digunakan dalam ekstraksi logam terdapat 3 jalur, yaitu yang pertama jalur pirometalurgi atau jalur panas. Pirometalurgi melibatkan proses dan reaksi kimia yang dilakukan dalam temperatur yang tinggi, contohnya peleburan besi, tembaga, dan ferronikel. Jalur yang kedua yaitu jalur hidrometalurgi atau jalur air. Hidrometalurgi melibatkan reaksi kimia yang dilakukan pada temperatur yang relatif lebih rendah dan menggunakan reagen-reagen kimia dalam proses. Contohnya ekstraksi emas dengan asam sianida atau menggunakan merkuri. Jalur yang ketiga yaitu jalur elektrometalurgi atau jalur listrik. Elektrometalurgi sendiri melibatkan proses dan reaksi kimia dengan bantuan aliran listrik dalam bentuk elektronik. Contohnya pemurnian emas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengolahan bahan galian. Dalam tahapan pengolahan bahan galian terdapat 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu karakterisasi biji. Setiap jenis mineral dan bijinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam karakteristik, kita dapat menentukan proses apa yang dapat digunakan. Tahapan kedua yaitu kombinasi atau pengecilan ukuran. Proses pemisahan mineral berharga dari mineral pemotor. Terdapat 2 tahap, yaitu yang pertama, peremukan atau crushing. Ukuran partikel bijinya lebih dari 2,5 cm. Setelah itu masuk ke dalam tahap kedua yaitu grinding atau penggerusan. Ukuran partikel bijinya itu kurang dari 2,5 cm. Tahapan ketiga yaitu sizing, proses pemisahan partikel mineral berdasarkan ukurannya agar ukurannya seragam. Dalam sizing terdapat 2 cara, yaitu yang pertama klasifikasi, proses pemisahan partikel berdasarkan kecepatan pengendapannya dalam suatu media, biasanya dalam air. Cara yang kedua yaitu sieving digunakan dalam skala laboratorium dan screening digunakan dalam skala industri. Tahapan keempat yaitu konsentrasi atau peningkatan kadarnya. Konsentrasi adalah proses pemisahan partikel berharga dari pemotornya berdasarkan sifat fisiknya, misalnya berat jenis, kemagnetan, dan kelistrikan. Adapun macam-macam konsentrasi terdapat 5, yaitu proses pertama yaitu ore sorting, proses konsentrasi mineral, di mana partikel biji dipisahkan dari materi yang tidak diinginkan berdasarkan beberapa sifat fisik atau sifat kimianya. Proses yang kedua yaitu gravitasi, pemisahan mineral berdasarkan berat jenisnya dalam suatu medium fluida dengan menggunakan perbedaan kecepatan pengendapannya.
Dalam gravitasi terdapat 4 macam proses konsentrasi. Yang pertama, Sluice box. Prinsip kerja dengan memisahkan mineral berharga dari pengotornya berdasarkan berat jenis mineral tersebut. Proses yang kedua yaitu jig. Proses pemisahan mineral berharga dari pengotornya di dalam jig dilakukan di dalam suatu aliran fluida secara vertikal. Proses yang ketiga yaitu shaking table. Mineral yang masuk akan dialiri oleh air dan mengalir ke dalam table yang telah dinyalakan. Proses yang keempat yaitu spiral Humphrey. Spiral berbentuk lintasan yang melingkar membentuk spiral dalam arah vertikal. Proses yang ketiga yaitu dense medium separator. Menggunakan cairan berat dengan kerapatan yang sesuai untuk memisahkan mineral. Mineral yang lebih ringan dari cairan berat cenderung mengapung, mineral yang lebih padat dari kandungannya. Proses keempat yaitu elektrostatik separator dan magnetic separator. Elektrostatik separator yaitu proses konsentrasi dengan memanfaatkan perbedaan mudah dan sukarnya suatu mineral dalam menghantarkan arus listrik atau sifat konduktor dan non-konduktor. Magnetic separator yaitu proses konsentrasi yang memanfaatkan perbedaan sifat kemagnetan yang dimiliki oleh suatu bahan atau mineral. Terdapat 3 sifat kemagnetan yaitu paramagnetik, bahan-bahan yang dapat ditarik oleh medan magnet, diamagnetik, bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh medan magnet, ferromagnetik, bahan-bahan yang sangat kuat ditarik oleh medan magnet. Proses yang kelima yaitu flotasi, metode fisika kimia untuk memisahkan mineral berharga dari mineral yang tidak berharga dengan mengapungkan salah satu mineral ke permukaan pulp. Mineral yang diapungkan adalah mineral yang tidak dibasahi, disebut mineral hidrofobik, sedangkan mineral yang tidak diapungkan adalah mineral yang dibasahi, disebut mineral hidrofilik. Tahapan yang kelima yaitu tahapan dewatering, proses pemisahan antara padatan dengan cairan. Terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, thickening atau pengantalan, yaitu proses pemisahan antara padatan dengan cairan dengan cara mengendapkan partikel-partikel ke dalam pulp atau slurry sehingga akan didapat 50% solid. Proses yang pertama yaitu mixed hydroxide precipitate atau MHP. Yang kedua yaitu filtering, penapisan atau saring, yaitu proses pemisahan padatan dengan cairan dilakukan dengan cara menyaring sehingga akan didapat 80% solid. Yang ketiga yaitu drying atau pemanasan, yaitu proses pemisahan antara padatan dengan cairan yang dilakukan dengan cara pemanasan sehingga padatan betul-betul terbebas dari cairan sehingga akan didapat 100% solid. Tahapan yang terakhir yaitu material handling atau bahan material, yaitu proses pengolahan bahan galian harus ditangani dengan cepat dan seksama, baik yang berupa konsentrat dan kering maupun yang berbentuk ampas atau tiling. Ada 3 macam proses material handling, yaitu yang pertama dry solid handling atau material padat kering, yang kedua slurry handling atau material lumpur, dan yang ketiga tiling atau pengotor. Sekarang kita akan membahas proses utama dalam ekstraksi HPAL. Ada 2 proses. Proses yang pertama yaitu mixed hydroxide precipitate atau MHP. Dari flash tank autoclave dialirkan ke reaktor atau pre-neutralization lalu dicampurkan limestone dan dialirkan ke dalam CCD. Overflow dialirkan ke CCD sebelumnya, sedangkan underflow dialirkan ke CCD berikutnya. Pada CCD pertama, dialirkan ke reaktor FIL pre-neutralisasi dan dicampur limestone, diaduk hingga bereaksi atau terendapkan.
Setelah ternetralisasi, kemudian terpresipitasi, masuk ke thickener, lalu underflow-nya dikembalikan lagi ke tangki prenetralisasi dan difiltrasi. Overflow-nya masuk ke tangki reaktor untuk presipitasi nikel dan kobalt, tambah magnesia, lalu dipompa masuk ke thickener. Kemudian underflow-nya setelah terpresipitasi lalu difiltrasi. Reaksi yang digunakan magnesia plus nikel sulfat plus air menghasilkan nikel hidroksida plus magnesium kobalt. Kemudian masuk ke proses solvent extraction atau SX. MHP dalam bentuk kering, kemudian dilarutkan lagi, ditambah asam sulfat, kemudian masuk ke thickening kobalt sulfat, nikel sulfat, masuk ke dalam solvent extraction. Dalam solvent extraction dipisahkan antara kobalt sulfat dan nikel untuk membentuk nikel sulfat dan kobalt sulfat dalam bentuk kristal. Kemudian masuk ke dalam proses kedua yaitu mixed sulfide precipitate atau MSP. Sama seperti langkah awal MHP, setelah ke sisi D masuk ke reaktor nikel sulfida dan kobalt sulfida. Pada hidrogen sulfida plus nikel sulfat menghasilkan asam sulfida plus silikon monosulfida. Dan hidrogen sulfida plus kobalt sulfat menghasilkan asam sulfat plus karbonil sulfida. Sisi D terakhir dimasukkan ke dalam neutralization limestone plus lime, setelah itu dimasukkan ke dalam tiling. Sekian video mengenai metalurgi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.